Episode 47. Kemarahan Patriark Klan Luo. Wang Ying berbalik melihat ke satu arah dan melihat seseorang memasuki ruang kerja di mana ayahnya berada saat ini. Apa yang dilakukan Paman Wei di sini? Apakah sesuatu terjadi pada saudari Zhang Yang? Wang Ying lalu menyimpan senjatanya sambil mengeringkan keringatnya dengan handuk. Dia biasanya akan selalu mandi setelah latihan. Tetapi, melihat kedatangan Patriark Klan Zhang di sini, dia tidak bisa tidak melihat sekelilingnya dan ingin mengetahui alasan kunjungannya. Oleh karena itu, dia menyelinap ke salah satu jendela ruang kerja ayahnya sambil mendengarkan pembicaraan mereka dengan tenang. Tepat ketika Wang Ying sudah merasa cukup dekat, dia bisa mendengar apa yang dikatakan Patriark Zhang kepada ayahnya. Pemuda yang kita cari ada di sini di kota kita. Apa? Berita itu bergemuruh seperti guntur melalui tubuh Wang Ying. Dia benar-benar muncul di kota kami. Tanpa sadar, Wang Ying menunjukkan senyum bahagia di wajahnya yang cantik, sementara jantungnya berdetak tak henti-hentinya. Mendengar kabar bahwa pemuda yang dia cari selama ini telah muncul sekali lagi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan mengeluarkan sedikit energi dari tubuhnya ketika dia mendengar berita seperti itu. Jadi dia langsung segera tenang dan menarik kembali auranya karena dia tidak ingin ketahuan oleh ayahnya. Perlahan dia mencoba memperhatikan dan menyadari bahwa tidak ada orang yang memperhatikan kehadirannya. Oleh karena itu dia tidak bisa menahan nafas. Zhang Wei terus berbicara tentang apa yang telah terjadi. Semakin dia mendengarkan, Wang Ying semakin terkejut. Segerombolan binatang iblis hampir memusnahkan seluruh generasi klan Zhang. Bahkan Zhang Yang dikejar oleh binatang iblis di tingkat raja. Dan pemuda itu tiba-tiba muncul, menyelamatkannya dan juga seluruh murid-murid klan Zhang dengan melenyapkan dari 50 binatang iblis sendirian. Bahkan menerima ramuan surgawi darinya membuatnya menerobos 2 tingkat sekaligus ke tingkat raja bintang 3. Juga meninggalkan sebuah tombak yang sangat kuat dan tajam. Wang Ying terus mengatakan hal itu dalam pikirannya setiap dia mendengar perkataan ayahnya dan paman Zhang Wei. Dia tahu kalau Fei Hung benar-benar seseorang yang luar biasa. Dia yakin dengan apa yang dikatakan ayahnya sebelumnya, kalau Fei Hung adalah seorang ahli di tingkat dewa. Dengan kekuatan seperti itu, bukanlah seseorang yang bisa terbang ke langit. Bahkan ayahnya tidak bisa terbang seperti dia atau membunuh binatang iblis dengan mudah. Fei Hung sepertinya benar-benar telah menjadi dewa di hatinya. Pemuda bernama Fei Hung yang juga menyelamatkan hidupnya dan ayahnya, membangkitkan semangat juang dalam dirinya untuk menjadi lebih kuat. Apakah dia benar-benar tidak ingin ditemukan? Mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya dan paman Wei, dia hanya bisa sedikit mengerutkan keningnya saat berpikir. Setelah beberapa saat, dia mendengar bahwa kedua orang itu mengubah topik pembicaraan dan selesai berbicara tentang apa yang ingin mereka katakan tentang Fei Hung. Jadi dia segera kembali ke kamarnya dengan hati-hati tanpa diketahui. Saat dia masuk ke dalam bak mandi yang ada di kamarnya, dia memikirkan semua yang dia dengar. Wang Ying tahu bahwa Zhang Yang sekarang ini sedang menstabilkan fondasi dan kekuatannya yang naik tingkat karena bantuan pemuda itu. Jadi, Wang Yin tidak bisa mendatangi Zhang Yang. Karena itu dia akan menunggu sampai Zhang Yang beberapa hari lagi untuk menemuinya. Dia tidak ingin ditemukan, kan? Jejak senyum muncul di sudut bibirnya saat dia berkata, Aku akan menemukanmu cepat atau lambat. Aku akan menyelidiki setiap sudut kota, dan kau tidak akan bisa bersembunyi dariku, kata Wang Ying agak tersipu malu ketika dia mengatakan kalimat terakhir. Karena aku tidak bisa bertanya pada saudari Zhang Yang tentang dia sekarang, maka mungkin aku bisa bertanya pada saudari Lin Wanying atau Lingxi. Mereka mungkin tahu sesuatu. Jika mereka memiliki petunjuk tentang dia atau menemukannya, mereka pasti memberitahuku. Mata Wang Ying bersinar dengan cahaya misterius, sementara senyum licik terbentuk di bibirnya yang halus.
di aula utama klan Luo. Apa maksudmu tidak ada perintah dari orang-orang yang menjalankan rencana itu? Raungan kemarahan terdengar saat Luo Xian meneriaki salah satu pelayannya. Semua pelayan itu menundukkan kepala tanpa berani melihat atau menanggapi patriark mereka. Salah satu dari mereka lalu mengumpulkan keberaniannya dan menjawab dengan tergagap. Tuan, kami kehilangan kontak dengan seluruh kelompok mereka. Sejak mereka mulai menjalankan formasi itu, tidak lama setelahnya kami tidak menerima kabar dari mereka. Luo Xian melemparkan gelas yang ada di tangannya, menghancurkannya menjadi ribuan keping. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia benar-benar marah pada saat ini. Untuk memulai rencana mengambil alih kota Tianyun gagal total. Kelompok bawahan yang bertugas menjalankan misi itu menghilang tanpa jejak. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, dia sekarang berpikir bahwa harus memutuskan apakah akan segera melaksanakan rencananya atau menunggu lebih lama. Mereka tidak bisa mengambil kesempatan sekarang pada jalan buntu. Setiap langkah sangat penting untuk rencana mereka. Satu langkah salah dan mereka akan ketahuan, sehingga klan Luo akan tumbang sebelum menjalankan rencana mereka. Tuan, seorang pelayan bergegas ke aula utama dan berlutut di depan Luo Xian. Bicaralah, apa yang terjadi? Bentak Luo Xian. Tuan, kami telah mendapat kabar bahwa semua anggota klan Zhang yang pergi untuk pelatihan telah kembali. Apa? Luo Xian berdiri dengan wajah garang saat ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Pelayan itu terus melaporkan. Tuan, tidak hanya itu. Tampaknya tidak ada seorang pun dari klan Zhang yang meninggal, dan mereka semua saat ini masih hidup. Hanya beberapa yang mengalami luka serius. Pelayan itu melaporkan lagi. Para tetua dan patriark klan Zhang membicarakan hal ini dan mengatakan kepada semua anggota klan untuk tidak membicarakan apa yang sudah terjadi kepada orang luar. Tetapi mata-mata kita yang menyusup ke dalam klan Zhang berhasil mengetahui situasinya. Dia memberitahu bahwa gerombolan binatang iblis memang menyerang kelompok itu. Tetapi di tengah serangan itu, ada seorang pria misterius yang mengenakan topeng, yang menyembunyikan wajahnya, tiba-tiba muncul, dan dengan pedang di tangannya, dia menghabisi seluruh gerombolan iblis itu sendirian. Pelayan itu berbicara dengan sedikit keheranan saat dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Luo Xian hampir memuntahkan darah saat mendengar itu. Luo Xian memukul meja di dekatnya, mengubahnya menjadi berantakan. Pelayan itu gemetar saat melihatnya dan tidak berani bergerak atau membuat suara. Patriark Luo Xian tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah bajingan sialan itu? Fei Hung terkutuk yang dibicarakan Wang Shu. Dia ingat nama Fei Hung yang disebutkan oleh Wang Shu. Pemuda ini adalah satu-satunya penghalang yang menghalangi rencananya. Tidak ada orang yang bisa dengan mudah mengalahkan gerombolan iblis hanya dalam beberapa nafas. Bahkan Wang Shu akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Patriark Luo Xian duduk dengan wajah muram. Dia ingin membunuh pemuda itu dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin seluruh rencananya yang dia susun selama bertahun-tahun digagalkan oleh seorang pemuda. Bajingan. Mengingat nama Fei Hung, Luo Xian tidak bisa tidak mengutuknya.